Kalau orang Kristen dewasa ya menghadapi corona ini, dia banyak diam lalu mencari hati Tuhan. Apa maksudmu dengan corona ini Tuhan? Yang pertama bagi hidupku sendiri. Yang kedua bagi orang-orang di sekitarku yang dekat. Ya, kalau saya sebagai gembala jemaat untuk jemaat yang kulayani. Yang berikutnya bagi bangsa negara yang kita cintai. Berikutnya bagi dunia ini. Kita tidak bisa melawan skenario Allah. Nggak bisa. Saya tidak bisa berkata, Tuhan tolong cabut ini corona. Siapa kita berani begitu? Minta saja saya nggak berani. Saya diam, apa maksudmu tuh? Ajar aku menemukan hikmah di balik corona ini. Beri aku kebijaksanaan untuk mengerti apa maksudmu dengan corona ini dalam hidupku pribadi, dalam hidup jemaat yang kulayani, dalam hidup bangsa dan negaraku. Dengan adanya corona, saudaraku, mau tidak mau kita bisa melihat seberapa dalam kasih kita kepada sesama. Seberapa tulus kita memiliki kesetia kawanan untuk orang lain. Untuk saudara-saudara kita sebangsa. Ya, setanah air. Dan kalau kita buat sesuatu yang tidak usah ditunjuk-tunjukkan, saudara. Ya, sebaliknya juga saudara-saudara yang tidak tahu apa-apa, jangan mudah ya bicara. Tuh nggak ada gereja yang berbuat apa-apa. Kalau agama lain tuh bisa. Gereja berbuat sesuatu juga tidak cerita-cerita, saudara. Memang ada gereja-gereja yang menggenggam tangannya. Tapi ada gereja-gereja yang menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Jadi kita harus tangkap maksud Tuhan di balik persoalan ini apa. Maka lagu tadi, ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Nah, masalahnya banyak orang itu maunya di dunia ini nyaman. Padahal di dunia ini kita itu di-training, saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan keadaan ini, saudara, karena memang mau mendewasakan kita. Jadi kita jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Dan jangan coba-coba melawan. Kita jangan mencoba melawan Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Ya, Tuhan tahu apa yang baik untuk bangsa dan negara ini, saudara. Tuhan tahu apa yang baik untuk dunia ini. Tidak mungkin corona ini bisa bergulir di luar kendali Allah. Lah, segala kuasa di surga, di bumi, di dalam tangan Allah semesta alam. Apakah ini di luar kendali Allah? Ya tidak mungkin, saudara. Semua di dalam kendali Allah, ya kan? Begitu, saudara. Ayo kita ngerti ya. Kita lebih berhati-hati ya, menjaga kesehatan, meningkatkan imun ya. Yang selama ini makan sembarangan, kita sekarang harus menjaga tubuh kita ya. Imunitas kita menentukan kelangsungan hidup kita, bukan? Dengan adanya corona. Yang tadinya anak kemana, ibu kemana, bapak kemana, sekarang bisa ngumpul dengan adanya corona. Tentu aspek-aspek negatif lain juga ada, saudara. Orang-orang yang boros selama ini, giliran sekarang tidak bisa mencari nafkah seperti biasa, baru nyesel kenapa tidak hemat. Ya tentu juga aspek lain kita melihat masyarakat yang hidupnya dari hari ke hari hanya cukup sehari. Nah ini yang harus memberi ruangan untuk banyak orang kaya mengambil bagian mumpung masih hidup. Saudara akan menyesal nanti kalau meninggal dunia tidak berbuat apa-apa ya. Tuhan akan berkata, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak berikan aku minum.
Ya, saya perintahkan staf saya untuk memaksimalkan potensi. Jangan pelit, apa yang ada mari kita buat sesuatu untuk bangsa ini. Kita mau berusaha, saudara, di sisa umur hidup kita ini persiapan untuk kekekalan saja. Sudah banyak waktu yang kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri, banyak. Kepuasan-kepuasan diri kita sudah banyak. Dan dunia akan makin rusak, makin hancur. Kita persiapan saja untuk pulang ke rumah Bapa. Memang rumah kita di sana, bukan di sini. Kan ada lagu juga yang lagi sekarang mulai dinyanyikan lagi itu yang tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kulihat pelangi kasih-Nya. Saudara menantikan pelangi kasih Tuhan, itu pelangi di mana? Kalau pelangi di bumi ini, saudara salah. Saudara salah, pelangi kita itu nanti di langit baru, bumi baru. Jangan mau berkelit. Ya, pokoknya nanti Tuhan akan melewatkan masalah ini, nanti ada hari yang baik. Dunia tidak ada hari baik. Dunia akan makin rusak. Tetapi hari kita menjadi baik kalau kita menyenangkan hati Allah dan bertumbuh dalam kedewasaan.